PT Bagong DKK Makmur sendiri itu memang secara jaringan itu sangat luas ya, bisa dibilang itu seluruh Indonesia. Ya kita hampir di semua provinsi itu juga sudah ada unit kami. Perusahaan layanan bus satu-satunya mungkin ya fokus di mining Kak, Pak? Ya kalau secara nasional ya mungkin kami yang terbesar. Yang terbesar. Ya, baik, sekarang saya bersama dengan Bapak Nur Rizka selaku General Manager dari Bagong Transport, Pak ya. Betul. Terima kasih Pak Nur sudah berkenan menerima transfer Pak di booth Bagong Transport di pameran mining Pak ya. Ya betul. Di J-Expo tahun 2025. Pak, mungkin sebelum ke pertanyaan inti bisa jelaskan Pak animo selama pameran seperti apa Pak? Oke, sebelumnya terima kasih juga ya ke Transco ya. Untuk pameran di Mining Expo 2025 ini, kebetulan ini juga menjadi event perdana dari kami PT Bagong DKK Makmur mengikuti event ini. Karena mungkin kalau teman-teman sering lihat biasanya kita tampil di event Gias. Betul. Ya, tapi kali ini kita ikut juga dalam berpartisipasi untuk mengikuti event di Mining Expo, dan ternyata dari mulai kemarin di tanggal 17 sampai hari ini ya, hari terakhir tanggal 20 itu antusias dari para rekan-rekan khususnya mining ya, teman-teman di mining itu sangat luar biasa. Oke. Jadi alhamdulillah booth kami itu tidak pernah sepi gitu. Jadi banyak dari beberapa kalangan sih, tidak hanya dari tambang tapi juga dari rekan-rekan yang notabene bukan background tambang atau mining, yang umum, yang mungkin kepengen tahu juga terkait apa sih ini PT Bagong DKK Makmur gitu. Karena kebanyakan mungkin teman-teman kalau untuk dunia umum masih belum terlalu tahu ya. Karena kita memang bisnis utama kita yaitu di mining transport. Oke, artinya selama pameran ini sesuai ekspektasi lah ya Pak? Betul, sangat sesuai ekspektasi kita. Dari sisi target-target itu sudah terpenuhi mungkin Pak? Ya, untuk saat ini sih cukup relatif baik ya untuk target yang kita menjadi trishoti kami. Jadi dari beberapa customer kami yang existing itu juga sempat beberapa mengunjungi ke booth kami, dan yang paling banyak itu adalah customer kami yang sebelumnya itu belum pernah kerjasama dengan kami. Itu jadi menjadi target yang sangat luar biasa yang akhirnya kita capai gitu, karena memperluas jaringan kami untuk di bisnis mining transport. Artinya secara benefit ada new customer lah, prospek customer baru ya lewat pameran ini. Oke. Pak, menarik terkait profil dari Bagong Transport ini kan telah eksis dari 94 Pak ya. Mungkin secara singkat historinya seperti apa Pak? Oke, jadi dulu tahun 94 itu awalnya bernama CV Bagong Motor. Nah, itu 94 itu masih angkutan antar kota dalam provinsi, khususnya trayek di area Jawa Timuran. Nah, kemudian di tahun 98 kami mulai menjajaki untuk bisnis proses di pertambangan dengan menjadi transportasi untuk angkutan karyawan khususnya yang ada di tambang. Nah, dari tahun 98 itu sampai sekarang alhamdulillah terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan tagline kami. Oke, tapi secara layanan sendiri sekarang untuk Bagong Transport ada layanan apa saja Pak? Jadi kalau secara lini bisnis ya di PT Bagong DKK Makmur itu sebenarnya ada 4 divisi. Yang pertama yaitu lini bisnis divisi yang utama yaitu di mining. Yang kedua ada di land. Kalau land ini istilah kayak AKDP, atau ada ALBN juga. Terus yang ketiga itu ada by the service atau BTS. Mungkin kalau teman-teman sering tahu itu di kayak misalnya Trans Jatim, Trans Banjar Bakula, Trans Batam gitu, dan banyak lainnya proyek-proyek pemerintahan. Serta yang terakhir itu adalah pariwisata. Oh, oke. Dan paling
besar kontribusi dari 4 lini bisnis itu untuk revenue perusahaan? Di mining. Oh, di mining, Pak? Betul. Oke. Di mining. Atau mungkin ini perusahaan layanan bus satu-satunya mungkin yang fokus di mining, Pak? Ya, kalau secara nasional ya mungkin kami yang terbesar. Yang terbesar. Oke. Mungkin bocorannya, Pak, proporsi revenue mungkin dari 3 layanan layanan berapa persen gitu? Mining bisa dibilang 90%. 90%. Oke. Baik. Kalau dari perkembangan hari ini, Pak, untuk model bus yang sudah diproduksi? Ya, kalau saat ini ya, kita tentunya banyak sekali jenis-jenis unit atau produk kami. Mulai dari seperti yang di belakang kita ini, itu adalah bus spek mining 4x4, cuma yang tipe deluxe. Terus ada juga yang memang standar mining, tipe standar mining. Ada minibus, ada juga microbus, ada juga mini manhauler, ada juga kita menyediakan terkait crane truck, dan ada juga kita saat ini electric bus. Oke. Kalau yang paling terbaru, Pak, yang sedang dipasarkan, Pak? Kalau yang paling terbaru ya kebetulan yang di belakang kita ini. Yang paling terbaru. Ya, Oke. jadi mungkin kalau secara fisik ini bukan sesuatu hal yang baru, tapi kita ada improvement di dalam fitur yang ada di bus kami. Jadi kayak kalau kebanyakan untuk angkutan karyawan itu kan khususnya tambang itu kan sangat memprioritaskan terkait aspek keselamatan. Nah, jadi untuk di seat kami khususnya seat untuk passenger, kebetulan kerjasama dengan Tentrem dan Rimba Kencana, kita improvement perihal seat belt alert. Jadi gimana ketika ada penumpang yang duduk tapi tidak menggunakan seat belt, itu akan ada alert dan bisa dimonitoring dari sisi drivernya. Sampai segitu concern di safety-nya gitu ya. Tapi secara umum sebenarnya kalau dibedakan antara spesifikasi teknis ya dengan bus pada umumnya, Pak, dengan bus tambang ini speknya apa yang paling beda, Pak, biasanya? Tentunya di penggerak rodanya ya. Mungkin kalau bis pada umumnya itu kan menggunakan penggerak roda itu 4x2. Ya, kalau di mining itu karena memang modenya yang cukup ekstrim, kita itu menggunakan penggerak roda 4x4. Dan jenis bannya pun beda, Pak, ya? Jenis bannya tuh beda, menyesuaikan dengan kondisi dari tanah yang ada di lingkupnya mining. Seperti overburden, clay, dan sebagainya. Terus secara struktur untuk kekuatan bodi pun ya pastinya tentunya lebih kuat gitu. Secara apa, Pak? Secara bodi busnya beda berarti, Pak, ya? Sama sih. Sama. Cuma memang secara strukturnya itu memang kita perkuat. Secara fitur, Pak, dan hal lain? Secara fitur, kalau untuk fitur sebenarnya di tambang itu lebih banyak ini ya, fokus terhadap keselamatan ya. Kalau tadi saya bicara seat belt, di kami juga ada DMS, jadi driver monitoring system. Kebetulan itu sudah menggunakan teknologi AI ya. Jadi gimana kalau untuk mendeteksi driver kita itu terkait fatigue management. Jadi kalau ketika mengantuk, menguap misalnya, atau merokok, atau tidak pakai seat belt dari si driver sendiri, ataupun pada saat mengendarai itu tidak menjaga jarak aman beriringan, itu semuanya bisa dimonitor melalui DMS. Jadi itu juga menjadi salah satu komitmen kami bahwa kami menyediakan layanan transportasi itu yang nyaman dan aman. Tentu penggunaan DMS itu kan tidak serta-merta ya, Pak. Maksudnya ada transisi yang mungkin yang sebelum tidak menggunakan itu. Isu-isu apa biasanya kalau terkait keselamatan di tambang? Ya, tentunya perihal isu keselamatan ini pertama itu ya, dan paling mendasar itu adalah culture ya, atau budaya ya. Dimana mungkin pada saat posisi transisi ini antara culture lama dengan culture yang baru, dengan mengikuti perkembangan teknologi yang ada, itu pasti menjadi tantangan tersendiri. Banyak hal sih, terutama dari sisi behavior. Jadi sebagus apapun teknologi yang kita ciptakan, tapi dari sisi behaviornya itu secara culture-nya juga tidak ada mengikuti perubahan yang cukup signifikan, itu juga akan menjadi sebuah kendala yang cukup besar di kami. Nah, biasanya di tambang itu yang sering terjadi insiden apa, Pak? Kalau di banyak hal sih ya. Jadi kejadian mungkin teman-teman juga di
ini tahu ya kalau pertambangan itu adalah salah satu pekerjaan paling berisiko nomor 2 setelah penerbangan. Oke. Jadi dari berbagai hal itu ada kemungkinan potensi untuk adanya bahaya atau risiko. Maka dari itu setiap detail, setiap langkah yang kita lakukan untuk di pertambangan ini tentunya menjadi fokus bagaimana kita bisa memberikan improvement untuk keselamatannya. Bentuk improvement dari Bagong itu kan juga sekarang lagi memasarkan untuk bis listriknya gitu ya. Betul. Apa pertimbangannya Pak? Apakah sudah berhitung dengan kalkulasi bisnisnya, infrastrukturnya, dan tantangan lainnya? Gitu? Ya, jadi memang ini menjadi tantangan di kami juga ya, karena mungkin seperti diketahui di berbagai media saat ini juga ya dengan berbagai karakter electric vehicle ini menjadi terobosan terbaru perihal lebih safe earth ya. Jadi bagaimana kita menciptakan transportasi atau kendaraan yang memang ramah lingkungan. Nah, memang kendalanya itu sangat banyak karena beberapa hal itu juga tentunya masalah infrastruktur ya. Mungkin kalau di perkotaan kita bisa dibilang mungkin relatif lebih mudah untuk proses penyesuaiannya. Tapi bagaimana ketika ini sudah memasuki di area pertambangan, yang notabene mungkin sangat jauh dari fasilitas-fasilitas infrastruktur yang memadai untuk mensupport dari electric vehicle ini. Yang paling utama tantangannya Pak, stasiun pengisian baterai Pak. Betul. Jadi kalau di lokasi-lokasi kami yang sifatnya remote area, untuk menciptakan listrik di sana itu kan menggunakan genset ya. Gensetnya itu masih menggunakan bahan bakar minyak juga. Nah, ketika kita menggunakan bus listrik tentunya ya nilai esensi yang sebenarnya untuk ramah lingkungan sebenarnya hanya tergantikan oleh si genset juga yang menggunakan BBM gitu. Nah, ini masih menjadi challenge sih di kami untuk bisa melangkah ke depannya supaya lebih baik lagi gitu. Tapi secara market sendiri ada permintaan Pak di set untuk bus listrik sebenarnya? Ya, karena ini juga menjadi salah satu regulasi dari pemerintah ya, menjadi rekomendasi di berbagai peraturan terbaru bahwa setiap perusahaan yang memiliki izin usaha pertambangan itu harus mulai ada kontribusi terkait electric vehicle untuk kegiatan operasional. Tinggal PR-nya adalah di infrastruktur pengisian baterainya Pak ya? Betul. Ke depan dengan untuk cara dari Bagong untuk solve problem itu gimana Pak? Apakah menggandeng beberapa pihak terkait untuk bisa penyediaan stasiun? Tentunya kami juga sangat open ya atau welcome terhadap semua yang punya berkepentingan dalam hal ini untuk bisa melakukan improvement bersama gitu. Jadi apa sih yang memang bisa kita berikan atau kita support perihal terkait kendala-kendala atau challenge yang muncul perihal fokus kita ke depannya. Ya ini menjadi fokus kami sih. Tentunya kita nggak sendirian dan kami juga sangat open terhadap teman-teman yang memang mempunyai visi misi yang sama. Tadi disampaikan kalau untuk line up produk dari Bagong itu kan terdiri dari minibus, medium, sampai yang manhauler Pak ya? Betul. Secara penggunaan dan atau kapasitas masing-masing tersebut itu apakah berbeda Pak? Ya, jadi kalau setiap produk-produk kami ini sebenarnya lebih dibilang menyesuaikan kebutuhan. Jadi kebutuhan ini tentunya tidak hanya kita bicara ngomong masalah dari sisi medannya ya, tapi juga kebutuhan dari seat passenger. Misal ada perusahaan yang memang membutuhkan dengan okupansi yang cukup tinggi atau kebutuhan untuk penumpang yang cukup tinggi, tentunya akan menggunakan yang medium bus atau bahkan sampai ke yang big bus kalau memang medannya itu memungkinkan. Tapi untuk area-area yang mungkin bisa dibilang spot-spot area itu mungkin menggunakan yang mikrobus, tergantung dari kebutuhan untuk dari berbagai faktor tadi itu. Tergantung akses jalannya juga. Betul. Mungkin. Sebetulnya mungkin manhauler mungkin yang aksesnya lebih sulit kali ya Pak ya? Betul. Untuk manhauler memang untuk area-area yang bisa dibilang lebih ekstrim ya, karena
struktur rangka itu bisa dibilang lebih stabil. Konteks ekstrim itu bisa di medan jalannya atau juga karena situasi kondisi lokasinya, Pak? Lebih ke ini sih ya, lebih ke medan jalan ya. Jadi karena beberapa kategori jenis jalan ya. Kalau kita kan bisa dibilang kan ada yang mungkin beraspal, ada yang mungkin bebatuan, terus ada yang mungkin tanah, atau mungkin ada juga sampai yang berlumpur. Nah itu tentunya semuanya ada tingkat kesulitannya masing-masing gitu dan tantangannya masing-masing. Nah dari situ sih sebenarnya untuk kategori untuk tingkat ekstrimnya. Oke. Apakah juga mungkin ada permintaan, kan tentu di daerah SET itu kan juga ada yang daerah konflik Pak, ya mungkin di daerah timur lah ya. Apakah sudah ada permintaan untuk sampai harus benar-benar tidak hanya safety dari sisi keselamatan tapi keamanan? Ya. Sebenarnya sih kalau dari sisi untuk faktor keamanan ya, misal kalau sampai menyebutkan ada bus yang anti peluru gitu, sebenarnya sampai saat ini belum ada sih untuk permintaan hal tersebut gitu. Ya kita lebih melakukan penyelesaian secara eksternal itu dengan cara yang lebih humanis sih. Misalnya ada sesuatu hal yang mungkin perlu dibicarakan dengan pihak-pihak eksternal atau dengan ruang lingkup tambang atau di ring satunya, kami bicarakan secara komunikasi dengan baik-baik. Jadi lebih menggandeng sih kami. Jadi kayak karyawan kami juga sebagian besar itu adalah karyawan dari lokal setempat. Oke. Artinya secara di lapangan memang untuk manhole belum ada yang benar-benar anti peluru atau gimana Pak? Ya saat ini sampai belum ada permintaan ya untuk mengarah ke sana. Tapi Anda pun ada permintaan? Kami siap support. Bisa support. Ya, tentunya dengan menggandeng karoseri-karoseri yang sudah profesional terkait hal tersebut. Oke, Pak, tadi sampaikan untuk pasar dari Bagong ini sekitar 90% Pak ya untuk mining. Sementara kalau bicara mining kan dominan di luar Jawa Pak. Artinya secara jaringan ini udah kuat di seluruh Indonesia Pak ya? Ya, kebetulan untuk PT Bagong Daya Makmur sendiri itu memang secara jaringan itu sangat luas ya. Bisa dibilang itu seluruh Indonesia. Ya, kita hampir di semua provinsi itu juga sudah ada unit kami. Walaupun secara monok produksinya masih di Jawa Pak, di Malang ya? Oh tidak, hampir seluruh Indonesia. Hampir seluruh Indonesia. Paling di mana Pak? Di mana saja Pak untuk produksinya? Ya semua provinsi hampir semuanya ada, baik itu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Oke. Di luar penyediaan dari armada sendiri itu berarti apakah juga untuk penyediaan pengemudinya Pak? Ya, jadi kami untuk kita kan perusahaan jasa transportasi. Jadi tidak hanya unit yang memang kami sediakan, tapi juga dari sisi tenaga kerjanya, baik itu dari sisi driver, pengemudinya maupun mekanik, maupun manajemen yang akan mengelola kegiatan operasional di cabang-cabang tertentu. Itu kami menyediakan. Sampai dengan rekrutmen, training. Betul. Nah, kebetulan kami juga punya training development center ya, di mana semua karyawan kami sudah dibekali dengan pelatihan-pelatihan yang ada di training and development center kami. Artinya secara kompetensi dan knowledge skill dari pengemudi untuk bus tambang ini beda dengan on road Pak? Apa yang beda Pak? Jadi kalau tentunya ini ya, tantangannya itu memang lebih ekstrim ya. Kalau misalnya dengan pengemudi yang on road ya, kalau on road kan biasanya tantangannya lebih ke aktivitas yang ada di jalan raya. Oke, sudah ada track jelas Pak ya? Betul. Jadi kami di training and development center kami juga menyediakan untuk area yang memang disimulasikan itu seperti di mining, dengan keadaan-keadaan tertentu, baik itu jalan licin, bergelombang, berlumpur dan sebagainya. Oke. Jadi armada juga, pengemudi juga berarti juga dari si after sales untuk maintenance juga disiapkan Pak ya? Itu seperti apa Pak? Betul, jadi kami tidak hanya ngomong kita menyediakan rental busnya gitu ya, tapi dari sisi after salesnya untuk sisi maintenance kami juga satu paket. Jadi kalau misalnya unit kami yang di rental itu ada kendala, kami juga menyajikan untuk tenaga mekanik profesional ya, yang memang ahli dalam
bidangnya. Oke, Ari, tadi yang dimaksud rental ini artinya ini semua rental atau? Semua rental. Oh, semua rental. Oke. Total sekarang ini ada berapa unit Pak untuk yang di set Pak? Ya kurang lebih sekitar 5.000 unit. 5.000 unit. Oke. Itu tersebar di semua industri tambang Pak ya? Paling besar tambang apa Pak? Tambang batu bara sih Pak. Batu bara. Oke. Dengan sekarang tren naiknya nikel, apakah juga turut naik Pak? Ya kalau kita juga kebetulan ada juga yang di nikel ya. Jadi tidak murni hanya yang ada di batu bara, di nikel sama di emas juga sama. Kita juga ikut kontribusi dalam aktivitas operasionalnya. Memang kalau nikel ini bisa dibilang saat ini menjadi lumayan cukup naik daun ya. Makanya dari itu juga kita sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru, karena di beberapa tahun sebelumnya kita juga sudah mulai berpartisipasi untuk pengelolaan transportasi di pertambangan nikel. Di luar tambang sendiri itu kan juga yang besar adalah perkebunan Pak. Apakah juga termasuk Pak? Seperti sawit misalnya? Ya, kebetulan kami juga ada support juga untuk perusahaan-perusahaan sawit. Seberapa besar Pak ketimbang tambang kalau untuk sawit? Atau masih pertumbuhan? Kita lebih bisa dibilang itu lebih banyak fokus untuk yang di tambangnya. Oke, walaupun secara medan pun mungkin lebih sulit tambang ya tentunya. Ya, kurang lebih. Memang kalau secara sisi dari tingkat resikonya mungkin ya lebih tinggi yang untuk ditambang ya dibanding dengan yang di sawit maupun yang di on-road tadi. Oke, Pak, tadi dari sisi keselamatan tadi Pak Nur sudah menjelaskan untuk penggunaan DMS Pak ya. Artinya sudah melek digital gitu Pak. Betul. Kalau secara bisnis sendiri keseluruhan yang sudah didigitalisasi apa saja Pak? Jadi kita banyak hal sih ya. Jadi kayak tentunya dengan melekat ke kebutuhan dari masing-masing divisi. Kalau kita ngomong di divisi mining, mungkin seperti yang tadi sempat saya sampaikan ya, ada DMS, terus ada seatbelt alert, terus ada perihal faktor-faktor keselamatan yang lainnya juga. Terus dari sisi sistem untuk manajemen operasional kami juga kebetulan kami sudah merambah ke digitalisasi juga. Oke. Konsen dari manajemen untuk digitalisasi apa Pak? Untuk efisiensi kah atau percepatan layanan? Konsepnya sih sebenarnya lebih ke bagaimana atau safety? Hampir semua aspek ya. Jadi selain dari masalah faktor keselamatan, faktor untuk efektivitas dan efisiensi itu juga menjadi salah satu faktor kuat yang memang mendorong kami untuk mengarah ke digitalisasi. Karena cost jadi isu juga Pak ya? Ya, betul. Oke, terakhir Pak Nur, mungkin target ke depan untuk Bagong Transport Pak? Bisa untuk jangka pendek atau 5 tahun ke depan? Ya, tentunya target kami tetap fokus untuk di dunia transportasi ya. Jadi tidak hanya di mining, tapi untuk di transportasi umum pun kami juga terus berbenah dan terus melakukan improvement sih. Ya tentunya kalau targetnya ya pasti menjadi perusahaan transportasi di berbagai bidang terbesar di Indonesia. Baik, terima kasih Pak Nur, sukses untuk terima kasih. Bagong Pak.